Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bisa Bincang Seputar Al-Quran. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, dai muda, inspirator muslim, Masya Allah, influencer muslim, Ustadz Iqbal Husni MPD, Ustadz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz di podcast yang penuh dengan kesederhanaan. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang pengalaman beliau, cerita beliau terkait kehidupan beliau bersama Al-Quran, yang dimana teman-teman Masya Allah, sedikit bocoran, beliau sekarang sedang ngambil qiraah asyarah, Masya Allah, Syatibiyah Durrah, Masya Allah. Nah, ini teman-teman yang belum tahu qiraat itu apa, nanti Insya Allah akan beliau jelaskan. Ahlan Ustaz, sekali lagi jazakumullah khairan kehadirannya. Untuk pertanyaan pertama mungkin Ustaz sederhana. Sebagian teman-teman mungkin belum mengenal kita secara mendalam. Mungkin izin jenengan bisa bercerita, memperkenalkan diri secara singkat dari latar belakang, kehidupan, pendidikan maupun aktivitas sehari-hari sekarang ini. Siap. Mohon izin. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, Ustaz Wahid yang dirahmati Allah juga. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fakir Muhammad Iqbal, anak bisa dibilang sebenarnya anak Betawi. Apa ini di dekat sini? Oh, dekat. Iya. Murah soalnya. Enam. Bisa dibilang sebenarnya anak Betawi. Walaupun bapak sama ibu itu kan Jambi. Cuma udah di Jakarta dari tahun 70. Tahun 70 udah lama. Perantauan berarti ya, Ustaz? Iya, karena bapak kuliah di UI kebetulan. Ibu di UIN. Zaman dulu masih IAIN kalau nggak salah. Jakarta itu. Masih UIN hawa pesantren lah zaman dulu. Emang sekarang enggak ya? Nah, hawanya pesantren banget gitu dulu. Nah, lahirlah anak terakhir, cowok sendiri, bedanya sama kakak terdekat 10 tahun. Wih, jauh itu, Ustaz. Jauh sekali. Jadi kayak kakak-kakak udah pada gede, tiba-tiba loh adiknya lahir lagi gitu. Dan cowok. Jadi ya lumayan jadi kesayangan di keluarga lah jadinya. Masya Allah. Sayang banget sama kakak, disayang banget sama orang tua. Jadi waktu kecil memang udah diperhatiin banget Sat. Masya Allah. Udah didoktrin ya. Dari doktrin pokoknya gede jadi kiai gitu. Jadi kalau ditanya orang-orang cita-cita jadi apa? Soalnya kayak terkabul itu doa-doanya. Sempat berubah Sat. Nah itu ntar insya Allah ceritakan tuh. Jadi waktu kecil tuh dari kasih tahu sama orang tua, kalau ditanya orang mau jadi apa, jadi kiai. Jadi umur 3 tahun tuh inget tuh, mau jadi apa gede, jadi kiai. Jadi kiai. Seiring waktu berjalan, masuk SD umum Sat. Tapi orang tua punya satu amalan istiqomah untuk anak SD seumur anak waktu itu, terserah mau main selama apapun di luar rumah, yang jelas maghrib nggak ada ceritanya TV hidup, maghrib harus ngaji gitu. Main sejauh apapun sampai anak hampir tenggelam dulu. Di Jakarta itu. Wah iya, saking bandelnya. Jakarta masih banyak sawah kan? Ya. Masih banyak danau. Tahun berapa itu antum SD itu? Tahun 2002 ya, 2003. Masih banyak tanah lah. Main jauh-jauh, yang penting maghrib udah di rumah ngaji. Seluruh keluarga itu ya? Seluruh keluarga, bahkan tetangga-tetangga ngaji di rumah sama ibu. Guru ngaji orang tua? Iya, orang tua. Dan ibu nggak ambil bayaran sama sekali tuh untuk itu. Jadi banyak tetangga-tetangga maghrib itu belajar di rumah. Jadi udah terbiasa pas kecil itu maghrib intinya kita ngaji. Mau main mau apa, intinya maghrib itu untuk ngaji. Itu terus dari SD. Cita-cita sempat berubah karena orang tua dan keluarga lihat nih anak kok ranking 1 mulu, alhamdulillahnya Sat. Masya Allah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD nggak pernah ranking 2. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa itu ranking 2? Sampai temen-temen tuh kayak kesel gitu loh. Soalnya pelit ngasih contekan. Iya. Udah ini ya. Ranking 1 terus malas ngasih contekan gitu kan. Tapi alhamdulillah, jadi waktu itu diproyeksikannya dibelokin jadi dokter aja. Jadi dokter. Masuk SMP, akhirnya masuk SMP umum Sat. SMP umum? Bukan masuk pesantren. Karena tadi ya berubah proyeksinya. Proyeksinya berubah banget. Dan di SMP itu memang SMP yang berkualitas akademiknya. SMP berapa kan?
SMP swasta Sat, tapi sangat berkualitas di Bekasi, terkenal SMP Nasional 1. Oh, sampean satu. Lebih dikenalnya di musik malah. Masya Allah. Antum Iya. pantas suara antum merdu ini. Waduh, fals banget. Gini. Jadi waktu itu masuk ke situ saingannya anak-anak Cina, nggak bisa tuh ranking 1, bisanya ya 3, 5 gitu, nggak dapat. Cina yang luar biasa. Oh iya, pinter-pinter banget. Waktu itu cita-citanya mau masuk ke Insan Cendekia tau Sat? Ya, tahu. Ya, Di Solo kan juga ada itu. kan terkenal itu. Ya. Sempat punya Habibie kalau nggak salah dulu ya. Habis itu Ya, diambil alih Pak sama Habibie. Kemenak gitu ya. Oh. Ya, sekarang udah milik Kemenak. Di Jambi juga udah ada tuh Insan Cendekia. Iya. Itu kan bergengsi banget Sat. Jadi syarat masuknya itu harus ranking 1 di sekolahnya. Masya Ada Allah. sertifikatnya gitu, ranking 1 di sekolahnya, dan tidak pernah turun kecuali ya 2, 3 gitu. Saya karena pernah 5 saat, jadi nggak bisa masuk. Wah itu Masya Allah. sedih banget. Ketat Sat. sekali berarti. Sat. Ketat banget Sat. Kayak Clash of apa itu yang baru-baru viral itu. Clash of yang ngumpulin orang-orang pintar di satu. Oh iya itu. Clash of Yang- apa itu. Yang Iya, banyak di video-video. Iya. Heeh. Moga-moga. Sat. Oke itu sedih lah, nggak bisa masuk situ. Akhirnya nyari pesantren lain lagi. Sempat mau ke Husnul Khotimah di Kuningan. Pada pesantren. Pesantren PKS, iya. Karena katanya akademiknya juga lumayan bagus. Tapi suatu ketika orang tua ngajak subuh-subuh itu ke pelajarannya Ustadz Yusuf Mansur, taklimnya Ustadz Yusuf Mansur. Oh, Masya Dulu di Allah. TPI, belum MNC. Oh, ya. Zaman awal-awal beliau itu ya. Sat. Awal-awal Masuk beliau TV itu ya? terkenal. Iya. Itu tahun 2008 2009 kalau nggak salah. Jadi subuh-subuh udah diajak orang tua ke sana, ketemu almarhum Syekh Ali Jabir. Oh, Allah yarham. Kebetulan deket rumah cuma 10 menit kan. Deket banget. Ya, dekat Jadi kita pergi naik taksi subuh-subuh, pulang langsung ke sekolah gitu. Oh, nggak pakai sarapan, Zat? Enggak, sarapan di sekolah. Oh, Masya Allah. Jadi dari situ kayak jatuh cinta sama Ustadz Yusuf Mansur. Terus waktu itu Ustadz Yusuf Mansur ngeluarin CD Tabarok. Itu viral kemana-mana itu zaman dulu. Harganya 20.000. Jadi Tentang apa itu, Zat? CD itu? beliau baca Al-Mulk. Oh. Beliau menggaungkan tentang Dzikir 4 Al-Mulk. surat pilihan itu. Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah sama Yasin. Oh, ya. Dan beliau rilis CD yang Al-Mulk doang. Saking senengnya sama beliau, sebelum tidur selalu putar itu. Selalu putar surat Al-Mulk itu. Ya. Dengar. Oh iya. Jadi walaupun sekolah umum, ibu itu ternyata tetap tidak putus harapan anak mau jadi kiai. Tetap dijaga asa itu dengan walaupun anak SMP-nya penuh ya sampai jam 4. SMP full day. Full day ya? Zaman itu udah full day ya, Zat, SMP? Zaman itu udah ada full day. Ya? Tapi belum diwajibkan kan? Oh, ya. Jadi jam 7 sampai jam 4. Pulang ke rumah kurang lebih jam 4:30 gitu kan, setengah jam sekolah ke ini. Habis isyaknya diundang guru dari Lipia untuk belajar bahasa Arab. Privat Masya Allah. di rumah. Iya. Jadi ternyata walaupun keluarga besar, ini anak kedokteran aja, ibu itu tetap menjaga asa itu Masya Allah. dengan tetap belajar bahasa Arab gitu. Itu SMP berarti ya, Zat? SMP. Mulai belajar bahasa Arab. Belajar kitab Gontor itu Durusulughah. Durusulughah. Betul. Kalau sekarang masyhurnya Baina Yadayk. Baina Yadayk, betul. Iya, betul. Kalau yang zaman dulu Arabiah Linasiin. Ada belum itu. mirip Nah, Baina kenalnya Yadayk. Durusulughah dulu. Durusulughah ya. Ya, zaman SMP. Zaman SMP. Karena SMP di pondok di Solo juga. Oh, masih ini. Durusulughah. Durusulughah. Di situ SMP itu akhirnya pas kelas 3 benar-benar bingung saat ibu nggak mau jauh-jauh banget. Anak sebenarnya mau langsung ke Gontor gitu, mau banget. Oh, Masya Allah. Jadi keluarga bilang tetap jaga ke kedokteran walaupun nggak bisa ke Insan Cendekia, cari mana sekolah yang ada umumnya juga gitu, pesantren yang ada umumnya. Nyari. Anak bilang kenapa nggak kita lihat Darul Quran aja dulu. Kita kan sering ke Yusuf Mansur, sering dengar murotalnya beliau. Terus kita suka cara ceramahnya beliau segala macam. Terus ketika zaman dulu emang viral banget kan Sat ya. Iya, betul. Oke, kita survei tempatnya. Waktu itu Darul Quran masih sederhana banget Sat. Masih kayak tempat disewa gitu, ruko. Masya Allah. Belum asrama kayak gede kayak sekarang Sat. Iya. Dibangunnya itu kan asrama setelah Anda di tahun kedua. Pas Anda masuk tuh asrama baru dibangun Sat.
Tahun berapa itu, Ustaz? Tahun Atau 2010. SMA ya? SMA kelas 1. Orang tua cocok, anak juga cocok. Alhamdulillah, bismillah masuk Darul Quran, tapi cita-cita tetap masih sama, Kedokteran. kedokteran. Nggih. Iya, karena udah dibelokin tuh. Hmm. Waktu berjalan 2012 dapat rezeki umroh. Masya Allah. Dapat rezeki umroh karena dapat beasiswa dari Darul Quran full saat. Bayangin Darul Quran yang 6 tahun 3 tahun itu full berarti ya, Ustaz? tahun pertama bayar, tapi murah banget. Zaman dulu tuh murah banget. Per bulan cuma 700 apa. Udah semuanya. 2010 udah lumayan ya, Ustaz. Udah sama uang pendaftaran, Zat. Oh, ikut Jadi ya. per tahun itu 8,4 udah selesai gitu. Geng. Lumayan sih ya, tapi waktu itu Termasuk murah untuk Jakarta loh ya. oh ya Jakarta ya. Jakarta murah. Setahun bayar, tahun kedua dibeasiswain full sampai lulus. Masya Allah. Karena ada uang yang tadinya mau disiapkan orang tua untuk belajar, akhirnya uang itu dipakai untuk umroh sama ibu gitu. Ayo kita umroh aja. Oh, sudah ada plotnya Ibu? Udah. Orang tua. Masya Allah. Ibu tuh udah nyiapin tuh Melek uang. finansial berarti ya. Ya orang tua muda zaman sekarang harus begitu. Bener saat anak belajar tuh dari Iya, orang tua. karena kita zaman nggak tahu ya, entah kebanyakan orang tua muda zaman sekarang kayak rezeki pasti datang. Iya, tapi kan harus Nggak ada savingnya akhirnya. menyiapkan caranya kan. Betul. Sahir. Kemudian Iya. Orang sakit juga insya Allah Allah sembuhin, tapi obatnya kan harus kita cari. sahir. Ikhtiar. Betul. Makan juga bisa, tapi kita harus cari makan. Iya. Lanjut habis itu ketika umroh, nggak tahu kenapa niat jadi kiai itu balik Sat. Dari keluarga apa dari antumnya? Ustaz? Dari anak sendiri. Dari antumnya. Plot twistnya itu ketika Syekh Mahir Muakli, fans banget kan sama beliau. Iya, Imam yang iya. paling terkenal di Masjidil Haram ya. Ya Kori. Gitu. Termasuk selain Syekh Sudais, selain Syekh Suraim. Waktu itu kayaknya malam ke-27. Soalnya bacanya surat Al-Waqiah. Ana sholat di lantai 2, di samping Ana ada anak muda, dia pakai baju training, nggak pakai baju gamis kayak kita gini, pakai baju training, celananya juga nggak celana turun banget, agak-agak nanggung ke lutut gitulah, pakai baju olahraga lah. Syekh Mahir Muakli baca Al-Waqiah, dia nangis, dia bisa paham gitu apa yang dibaca sama Syekh Mahir Muakli. Loh, Ana dalam hati, loh, Ana yang ngafalin Quran kok nggak bisa kayak dia ya? Ana yang bergamis, Ana yang di pesantren, tapi kok nggak bisa kayak dia ya? Tertampar lah ya. Di situ mikir, gimana saya harus bisa seperti dia? Nangis ketika baca Quran gitu. Berarti kan harus paham gitu ya? Pasti. Nggak langsung 180 derajat dalam sehari, saat Ana langsung istikharah dari ketika itu sampai 6 bulan menjelang UN. Sampai persiapan UN itu kan sekitar bulan Januari ya. Itu umrohnya pas kenaikan ke kelas 12 itu. Doa, ya Allah, mau ambil belajar apa nanti kita kuliah gitu loh. Oh ya. Ketika kuliah. Sudah mulai mikir itu. Mikir itu. Akhirnya setelah 6 bulan istikharah saat ya. Kalau bangun tahajud bangun, kalau enggak ya enggak gitu. Pas lagi bangun, pokoknya doanya itu, ya Allah tunjukin yang mana gitu. Sambil baca doa istikharah yang di Sahih Bukhari itu. Akhirnya 6 bulan mantep, pokoknya mau belajar agama. Keluarga sempat nentang. Ya karena proyeksinya tadi dokter tadi. Karena kebetulan di Darul Quran juga kembali ke ranking 1 lagi, Sat. Karena nggak ada anak Cina. Cina nggak masuk Darul Quran ini. Nggak ada di Darul Quran tuh, Cina-Cina, betul. Nggak ada orang Cina. Jadi keluarga tetap menjaga dokter lagi gitu. Tapi ketika saya mau jadi kiai, ibu pasti langsung itu di Darul Quran selesai nggak Qurannya? Udah selesai hafalan setoran maksudnya? Belum, Sat. Oh belum. Ana termasuk yang lebih sibuk organisasi dulu. Oh, wajar kan SMA biasanya. Iya. Jadi pengennya keluar kelas kapan nih? Ya. Ada kegiatan apa nih gitu. Karena kan pondok modern ya. Pondok modern. Jadi senangnya seperti itu. Tapi banyak banget manfaatnya dari situ. Pasti. Ketika itu habis itu udah mutusin itu ya, keluarga sempat nentang, janganlah gitu. Udah banyak yang ngambil ilmu agama gitu, udah banyak yang jadi kiai, tapi dokter yang hafal Quran kan dikit gitu. Dengan omongan seperti itu gitu. Benar sih, tapi ana rasanya enggak, pokoknya hati udah mantep gitu. Masya Allah. Dan fair-fairan orang tua, ya sudah, kalau udah ngambil keputusan yang penting selesaikan gitu. Tapi orang tua antum kan setidaknya memang ada cita-cita ke kiai juga. Betul. Kalau anak dulu lulus SMA, ketika ditanya mau kemana,
mau sekolah tinggi ilmu Quran Karimah mau jadi apa? Wah, Itu ya. iya betul. Karena memang zaman kita kan masih banyak Iya. omongan seperti itu Sat, ya. Iya. Kalau zaman sekarang enak, anak-anak udah zaman terbuka gitu ya. Betul. Zaman kita dulu memang, wah dari keluarga banyak saat omongan seperti itu. Keluarga Betul. besar ya, bukan keluarga inti. Betul. Itu yang memotivasi. Alhamdulillah sekarang jadi juga kok. Iya. Bisa makan juga ya, Zat. Makan lancar, pulang kampung nggak bisa. Bisa. Gitu. Monggo, Zat. Kemudian akhirnya ngabdi Darul Quran. oh ada Pak. Oh karena beasiswa tadi. Karena beasiswa ngabdi setahun. Anugerah Allah lagi ketika ngabdi diketemukan sama suaminya Ustazah Nabila. Oh yang Mekah. Ustadz Selamat Ibnu Syam. Ya yang Mekah itu ya, Zat. Ustazah Nabila. Suaminya itu tamatan Suriah saat muridnya Syekh Mahir. Oh gitu. Di Suriah 11 tahun beliau. Jadi beliau datang ke Daku, memang Daku waktu itu benar-benar berubah jadi makin maju lah ketika Ustadz Selamat itu datang. Berasa gitu. Itu udah nikah sama Ustazah Nabila itu. Sudah, Sudah. tapi belum, Ustazah Nabila belum ke Indonesia. Jadi masih LDR. Ustadz Selamatnya di Indonesia, Ustazah Nabila masih di Mekah gitu, nyelesain S1. Ketika saya ngabdi, beliau sering ngajak saya ke kamarnya, sering ngajak saya ke ruang kerjanya gitu. Diajakin baca kitab, saya dan teman-teman pengabdian ya. di situ gitu. Jadi alhamdulillah yang ngabdi di Darul Quran angkatan saya hampir semuanya belajar agama. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan, ada yang ke STM Imam Syafi'i. Dan saya yang ke sana, STM Imam Syafi'i. Jadi teman-teman kenapa kesannya beliau sangat bangga dengan hal itu karena memang pondok modern itu biasanya orientasinya bukan ke agama alumni. Betul. Kebanyakan. Jadi karena diperhatikan sama beliau, kita ngambil agama tuh. Masya Allah. Amal jariahnya luar biasa nih. Angkatan pertama yang paling banyak ke luar negeri gitu. Dan paling banyak belajar agama. Sekarang alhamdulillah teman-teman Anda udah balik ke Darul Quran. Udah balik lagi. Udah selesai dari Madinah dan Mesir dan Sudan rata-rata. Dan saya ketika itu Ustadz Selamat ngasih petunjuknya, antum ke STI Imam Syafi'i, ada guru saya Syekh Mahir. Ya, belajarlah ke sana gitu. Belajar ke sana. Insya Allah saya bisa jamin antum jadi orang alim. Masya Allah. Nah, kata beliau gitu. Ya walaupun sekarang belum saat, karena yakin belum. Zuhud sekali beliau. Cuma memang masih OTW lah gitu. Insya Allah OTW. Amin amin. Dari situ baru trigger ketemu Syekh Mahir. Di situ baru kemudian hatam sama Syekh Mahir dalam setahun di Imam Syafi'i. Di mana itu, Zat? Di Cianjur, Zat. Cianjur. Cianjur. Berapa angkatan antum kemarin berapa jumlahnya, Zat? Yang di sana? Ketika masuk 55, ketika lulus 22. Oh, Masya Allah. Karena ada sistem DO. Oh, kayak Roya ya? Iya, betul. Kayak Arroya. Jadi kan kita sering ketemu tuh bareng tuh sama teman-teman Arroya di lomba-lomba Quran kadang tuh. Debat bahasa Arab juga? Kalau debat bahasa Arab kita belum pernah ikut malah. Oh, belum pernah ikut? Oke. Jadi Syekh Mahir ketemu di situ di Imam Syafi'i, hatam sama beliau. Dari situ baru kemudian dekat sama beliau sampai alhamdulillah sekarang. Sampai hari ini ya? Masya Allah. Dari 2015, alhamdulillah. Berarti nggak ada keinginan balik ke Darul Quran ini? Saya udah betah ini kayaknya sama Syekh Mahir. Orang tua sih udah masrahin ke beliau ya, Kak Syekh Mahir. Oh, Masya Allah. Kalau Syekh Mahir bilang pulang-pulang, kalau masih di sini ya Bismillah gitu. Itu mungkin singkatnya, Sat. Bukan singkat ya, panjang. Pas sama Syekh Mahir kesini sendiri, Zat? Atau ada teman juga yang ikut sama antum? Dari Imam Syafi'i? Ustadz Amar yang di Karang itu, Ustadz Amar. Oh, ada Amar juga. Izazi. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz Iqbal mewakili sekali cerita beliau. Ini bukan panjang, bukan singkat ya, malah panjang ini. Tidak masalah, Zat. Netizen senang ya. Kan biasanya Mustami ini khususnya masyarakat Indonesia senang kisah, Zat, daripada hikmah. Wallahu alam dari. Insya Allah kisahnya penuh hikmah. Kemudian, Zat, antum kan di media sosial brandingnya terkenal dengan influencer pemuda Al-Quran. Masya Allah. Berbicara tentang pemuda, Zat, masih banyak pemuda ini merasa interaksi dengan Al-Quran khususnya menghafal, walaupun interaksi dengan Al-Quran bukan cuma menghafal, itu terasa berat, dan butuh waktu yang panjang untuk misalnya menghafalnya atau memahaminya. Kira-kira saat menurut antum, bagaimana caranya membangkitkan kecintaan para pemuda ini atau cintanya para pemuda ini agar interaksi dengan Al-Quran lebih intens? Karena memang sesuatu kalau tidak didasari cinta pasti berat ya. Betul. Monggo. Kalau guru-guru Ana yang di STM Imam Syafi'i Cianjur itu selalu ngasih tahu ke kita saat harus punya setiap hari buku kisah orang-orang soleh.
yang kita baca. Buku kisah orang-orang soleh. Iya. Terutama kisah Rasulullah SAW. Sallallahu. Nah, karena kalau kita baca kisah mereka, itu doktrin yang tidak terasa masuk ke dalam diri kita. Oh. Tidak terasa itu. Kan kadang kita doktrin berasa ya, kalian harus gini, harus gini, harus gini. Ya. Kadang itu kan nggak masuk. Betul, karena kesannya kok apa sih? Iya. Ah. Kalau cerita itu masuk ke alam bawah sadar. Maka Imam Abu Hanifah bilang al-qissah jundun min junudillah. Masya Allah. Jadi kisahnya orang-orang soleh, kisahnya para ulama, terutama kisahnya Rasulullah dan para sahabat ya, itu adalah salah satu tentaranya Allah. Masya Allah. Jadi kadang bikin kita kuat ketika kita lagi enggak semangat misalnya, kita lagi malas misalnya. Kita lihat Rasulullah SAW sendirilah misalnya, gimana interaksi beliau sama Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, Sayyidina Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ketika lagi tahajud, itu kayaknya hadis yang Sayyidina Hudzaifah, beliau ikut tahajud sama Rasulullah, atau Sayyidina Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud ya, salah satu dari tiga ini. Oh ya, nah. Dikirain Rasulullah bacanya pendek aja ketika lagi tahajud. Ternyata baca Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ketika Lumayan tuh, Al-Baqarah 2 juz ya? 2 juz setengah ya. 2 juz setengah ya. 2 juz seperempat ya. Ya. 2 juz seperempat. Ketika Al-Baqarah selesai, kirain udah selesai. Ternyata lanjut Al-Imran. Tambah lagi. Habis itu ternyata lanjut lagi An-Nisa sampai Al-Maidah kalau nggak salah di riwayat. Oh, Masya Allah, hampir 7 juz ya. Kalau nggak salah tiga-tiganya Ustaz. Bukan salah satu, tiga-tiganya. Tapi masing-masing berkata ekspresinya beda-beda. Sayyidina Ibnu Mas'ud ini unik. Beliau bilang hatta hamamtu bil makruh. Ya, saya sempat punya niat jelek ketika Rasulullah sholatnya panjang banget. Apa niat jeleknya? Maksudnya ninggalin Rasulullah sholat sendiri lah gitu. Ya. Capek saya gitu. Masih kecil kok ikut sholat sepanjang ini gitu. Ternyata Rasulullah memang interaksinya sama Al-Quran seperti itu. Ketika kita lihat Rasulullah interaksinya seperti itu, insya Allah kita jadi ikutan semangat. Kita lihat sahabat Ibnu Abbas lagi misalnya. Kemarin Syekh Abdul Hadi cerita itu ketika datang ke Iskarima. Sahabat Ibnu Abbas itu ketika belajar sama para sahabat, itu habis zuhur saat. Panas-panasnya. Dan nggak ngetok rumah. Jadi dia Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nunggu di depan rumah para sahabat yang kibar-kibar itu, yang udah senior-senior, ditungguin sampai mereka mau keluar. Masya Allah. Adabnya Sayyidina Ibnu Abbas sama gurunya gitu. Kadang-kadang ketiup angin, saking badannya kecil. Ketiup angin, pintunya kebuka nggak sengaja. Akhirnya sahabat Rasulullah lihat, loh Ibnu Abbas ngapain di sini? Saya mau belajar Al-Quran. Ketika kita baca itu, apalagi alasan kita untuk nggak belajar Al-Quran ya? Masya Allah. Sudah senyaman ini, gurunya siap kapanpun, lingkungannya enak, mungkin ada AC-nya segala macam, makanan juga enak. Para sahabat Rasulullah tidak senyaman kita, kok mereka semangat. Itu akan jadi motivasi buat kita. Satu lagi misalnya Sayyidina Amr ibnu Salimah itu, yang kisah yang sangat melekat di otak saya ketika Syekh Abdul Hadi cerita di Iskarima kemarin. Sayyidina Amr ibnu Salimah itu ketika beliau belajar Al-Quran, umurnya masih 6 tahun. Masya Allah. Dan beliau nggak dapat rezeki tinggal di Madinah, tinggalnya di jalan menuju Madinah. Di luar kota. Di luar kota. Gimana cara beliau kemudian jadi imam kaumnya? Syekh Abdul Hadi cerita, jadi setiap ada rombongan yang datang ke Madinah, ditungguin kapan nih mereka pulang. Ketika mereka pulang, alhamdulillah, dicegat sama Sayyidina Amr ibnu Salimah, ditanya, tadi belajar apa sama Rasulullah? Ajarin ke saya ayat Al-Qurannya. Anak umur 6 tahun. 6 tahun ya? Udah bisa ngomong kayak gitu. Lalu ketika itu proses ya, sampai beliau akhirnya jadi aqra'un nas fi qaumihi. Paling banyak Qur'annya di kaumnya. Beliau jadi imam di kaumnya. Namanya anak kecil, celananya nggak pakai celana dalam, bukan melorot, nggak pakai celana dalam. Makmum perempuan kelihatan. Akhirnya dibilang, wahai kaumku, cobalah imam kita dibeliin celana gitu, dibeliin baju lengkap untuk jadi imam. Akhirnya dibelikan, karena memang anak kecil ini ternyata yang Qur'annya paling banyak di kaumnya. Gimana cara belajarnya? Nyetopin rombongan. Masya Allah. Mau panas-panasan nyetopin rombongan. Ketika kita baca kisah-kisah ini, Ustaz, bagi teman-teman kita yang masih muda-muda ya, insya Allah kisah-kisah ini akan membangkitkan semangat kita lagi ya. Itu dari Rasulullah, para sahabat, para salaf kita, banyak sekali kisah-kisah mereka sama Al-Quran. Al-Imam Syu'bah misalnya, ya, Al-Imam Syu'bah.
Salah satu riwayat dari Imam Nafi', Imam Asim. Imam Syu'bah ketika mau wafat, anak perempuannya nangis. Itu disebutkan Syekh Abdul Fattah Qadhi di Tarikhul Qurra. Anak perempuannya nangis, ditanya sama Imam Syu'bah, kenapa nangis? Nggak usah nangis, bapakmu ini sudah baca 16.000 hataman di pojokan ini. Mihrab lah ya. Di mihrab beliau 16.000 hataman. Kalau kita bagi dengan umur beliau, berarti berapa kali hatam itu? Umur berapa beliau wafat? Imam Syu'bah. Umurnya saya nggak ingat. Itu ada di Tarikhul Qurra. Nah, insya Allah terjemahannya segera terbit. Antum lagi nulis ini, Zat? Itu diterjemahin sama Dar Ghausani, Zat. Alhamdulillah Anda termasuk timnya. Masya Allah. Kapan, Zat? Nggak tahu itu, tergantung penerbit. Masuk penerbit mana? Jakarta? Dar Ghausani Bandung. Di Bandung. Jadi ketika kita baca kisah-kisah seperti ini, insya Allah kita jadi makin semangat untuk interaksi sama Al-Quran. Betul, kisah. Cara simpel dan berpengaruh besar gitu. Kisah-kisah yang nyata gitu ya, bukan khurafat. Kitabnya, khurafat ya. Iya. Kitab referensi, Zat, yang sederhana, Zat, untuk misalnya orang yang baru mau berinteraksi dengan Quran, menimbulkan kecintaan dengan Quran, kisah-kisahnya terangkum dalam kitab apa, Zat, yang antum rekomendasikan? Di kitab Al-Ihya bab Tilawatul Quran. Udah ada terjemah ya? Ihya banyak. Ihya Ulumuddin banyak terjemah. Tinggal cari Google mungkin juga dapat mungkin ya, Zat? Ada, insyaallah. Atau Tibian, di Tibian ada itu banyak. Tibian, ya. Tibian juga tipis, sederhana itu. Kalau channel YouTube, Zat, kan sebagian masyarakat kita kadang untuk membaca channel YouTube yang bahasa yang Indonesia apa ya? Masya Allah. Beliau dengarnya bahasa Arab semua ini. Iya. Demi menjaga bahasa Arab, Zat, biar nggak hilang. Barakallahu fikum. Nanti coba kita cari ya. Siap. Selain kisah, ada lagi, Zat, masukan untuk menimbulkan rasa cinta? Lebih keren lagi dari kisah tentunya membersamai Ahlul Quran sendiri. Lingkungan. Apalagi guru ya. Misalnya anak sendiri dan teman-teman di Maulana Maghribi yang atau teman-teman yang tasmi di masjid sini sama Syekh Mahir. Kan kadang diajak jalan sama Syekh Mahir. Ketika beliau nyetir misalnya. Nyetirnya bukan sambil dengar musik, nyetirnya bukan kemudian sambil ngobrol. Beliau sambil tasmi atau beliau murojaah, kita disuruh nyimakin. Masya Allah. Ketika beliau murojaah, guru saya loh, udah sekeren itu Qurannya masih murojaah sambil nyetir. Lah kok kita Qurannya nggak nempel-nempel banget? Murojaah malas-malasan gitu kan ya. Betul. PR ini, PR kita bersama. Atau PR anak sih, kalau beliau anak yakin murojaah lancar. Enggak, Anda juga. Masya Allah. Atau lihat teman-teman kita yang lebih rajin misalnya, jadi terpengaruh. Iya sih, betul, Zat. Kisah dan lingkungan itu insya Allah memberikan dampak yang luar biasa gitu. Betul. Apalagi teman-teman kalau masih santri dimaksimalkan ini. Betul. Dulu anak ini, Zat, ketika para asatidzah berpesan sebelum kalian tersibukkan dengan urusan pekerjaan, maksimalkan. Anak meremehkan, sibuk apa sih urusan pekerjaan? Ternyata betul, sekarang merasakan. Coba dulu beneran maksimal, Zat, ya. Betul. Mungkin ada qiraat ini. Enggak, Zat. Nah, termasuk yang agak susah dulu, Zat. Untuk walaupun kita dulu dari SMP di pondok, fokusnya bukan di Quran, Zat, pondok modern. Fokusnya bukan di Quran. Jadi masuk Iskarima itu masih harus belajar lagi makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid. Basic, Zat. Anda juga heran kok bisa diterima dulu ya. Padahal masih banyak yang salah. Berarti tapi alhamdulillah. Hampir benar-benar mulai dari nol. Ya, gitu, betul. Ketika pertama setoran itu kalau di Iskarima kan juz 30 ya. Anaba masih ingat. Baru 5 ayat langsung di stop muslif. Coba belajar lagi tajwid dan makharijul hurufnya ke Ustadz Istihsan dulu, masih ada. Ustadz Istihsan. Ternyata seumuran, Zat. Yang di ini sekarang kayaknya di Namira. Iya. Kan seumuran. Cuma beliau kan alumni Imtak tuh. Jadi kayak masuk sama yang seumuran masih ada gengsi, tapi bismillah lah. Karena muridnya Syekh Abdul Karim tuh dulu di sana di gazebo itu, masih ingat dulu. Sebelum ada gedung Raudhah gazebo. Hatam juga Ustadz Syihab kalau salah ya. Beliau itu. Iya, ada sanad Ustadz Istihsan ya. Insyaallah. Belajar situ. Jadi mulai betul-betul dari nol. Insyaallah. Tapi sekarang teman-teman Ustadz Wahid ini imam subuh yang paling, karena beliau sebenarnya kalau beliau datang duluan beliau ini. Ini dipakai ini nggak tahu ya, Zat. Anak tanya ustaznya kok datang pada agak telatnya gimana, Zat? Ngerantum ya. Wah, ini makar ini. Ini mau mana ngobrol sama Pak RT harus dijadwalkan ini. Imam-imam. Karena fasih banget beliau, teman-teman. Enggak lah, ya Allah. Fales. Fales, Zat. Nah, Ustaz Iqbal.
pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa makna Al-Quran sebagai pedoman hidup, Ustaz? Khususnya bagi generasi muda di era digital ini. Kira-kira kenapa harus memaknai Al-Quran ini harus betul-betul sebagai pedoman hidup? Yang Anda lihat tuh pesannya Gus Baha ya. Pesannya Gus Baha bahwa Al-Quran itu min baini farsin wa damin labanan khalisan. Jadi zaman kita kan kayaknya kotor banget ya. Fitnah banyak banget. Sah. Kalau zaman dulu kan fitnah di luar ya. Sekarang fitnahnya masuk ke rumah kita nih. Ke kamar malah. Masuk ke kamar kita. Iya. Gimana caranya untuk kita tetap jadi labanan khalisan, tetap jadi susu yang murni di antara darah yang kotor gitu loh. Kita ibaratkan bahwa zaman kita kan mungkin ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa zaman kita memang banyak sekali kotorannya. Ya. Tapi di zaman yang kotor itu tetap ada susu yang murni. Apa itu susu yang murni? Orang-orang yang selalu interaksi sama Al-Quran. Insya Allah dia tetap akan jadi susu yang murni, tetap akan jadi orang-orang yang baik. Maka penting sekali ketika kita tilawah harian, pasti ada efeknya. Nggak mungkin saat kita mulai hari dengan tilawah, lalu mulai hari tanpa tilawah. Nggak mungkin nggak ada efeknya. Nggak mungkin. Betul. Mustahil. Pasti ada efeknya. Jangan dicoba ya, tetap tetap tilawah lah. Jangan dicoba nggak tilawah ini. Iya. Kalau mau dicoba nggak apa-apa lah. Sehari 2 kali. Iya, pasti ada efeknya. Pasti ya. Kita ketenangan hati, keberkahan rezeki misalnya. Bukan masalah banyak ya, berkah dikit tapi kok cukup. Nah, ketenangan, terus keluarga sehat-sehat aja, itu pasti ada keberkahannya. Karena memang Al-Quran isinya berkah semuanya. Betul. Gak ada ceritanya deket sama Al-Quran lalu kemudian sengsara. Berarti ketika sengsara, apa yang salah di kita gitu loh. Niatnya itu diperbaiki. Jadi memang Al-Quran di zaman ini, saya ngutip dari Gus Baha aja ini sebenarnya. Masya Allah. Memang penting sekali untuk kita menjaga. Yang bisa tilawah ya monggo, ya. Yang bisa hafal ya monggo, yang bisa tadabur ya bagus banget lagi, ya. Seenggaknya kita punya interaksi harian sama Al-Quran. Jangan sampai kita kal baitil kharib ya. Kalau kata Rasulullah SAW, innalladzi laisa fi jawfil Qur'an kal baitil kharib. Yang korong-korongannya nggak ada Al-Quran, seperti rumah yang hancur, nggak enak. Nauzubillah. Yang penting ada interaksinya. Belajar baca ya monggo, nggak ada salahnya udah tua belajar baca. Sahih. Ini teman-teman di ISID nih, bapak-bapak ISID. Betul, bapak ISID. Semangat banget itu. Slow living semua. Slow living semua, udah bebas finansial. Udah ini ya, finansialnya aman ya. Aman. Kira-kira Zat, untuk minimal interaksi atau tilawah lah, kita berbicara tentang tilawah dengan Al-Quran itu, masyarakat umum dalam sehari misalnya berapa lembar atau berapa juz penghafal Quran, berapa lembar juz, ada batas minimal nggak? Menurut antum Ustaz, baiknya itu didetailkan sama Al-Imam An-Nawawi saat di Tibyan. Masya Allah. Didetailkan juga sama Al-Imam An-Nawawi di Al-Azkar, sama di Ihya Ulumuddin dan di Arba'in fi Usuluddin Al-Imam Ghazali. Jadi 4 kitab ini sudah meringkas kalau misalnya orang awam berapa. Itu disebutkan juga oleh Syekh Yahya Ghautsani di kitab Al-Mufassal. Alhamdulillah hari ini baru selesai itu Ana nerjemahin kitabnya. Wih, Masya Allah. Al-Mufassal. Jadi kapan minimal banget hatam, kapan kemudian untuk orang yang sibuk itu bisa hatam, kapan kemudian penghafal Quran bisa hatam. Menghafal Quran secara umum lah ya. Secara umum minimal banget sebulan sekali lah penghafal Quran. Penghafal Quran. Ya. Kalau orang awam sebulan sekali itu bagus. Ya. Kalau nggak bisa 2 bulan, kalau nggak bisa 3 bulan, 4 bulan juga ada. 4 bulan. Kalau kita ambil maksimal yang 4 bulan berarti sehari 2 lembar, 2,5. 4 bulan itu kan berarti 120. 120 ya. Kalau 60 hari kan 5 lembar ya. 5 halaman berarti ya. 5 halaman ya. Sehari 5 halaman. Sehari 5 halaman teman-teman. Jangan cuma pas Ramadan. Ini Ana mengingatkan jamaah Ummahat di kerja juga ini. Oh, ada jamaah tuh. Iya, semangat ngajinya Ramadan aja. Tapi alhamdulillah sudah mau taklim, sudah mau belajar ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ada nggak contoh role model pemuda, entah itu di zaman sekarang atau zaman dulu, yang bisa dijadikan teladan dalam bab ini? Kalau yang zaman sekarang yang Anda tahu itu Gus Rizki ya, pesantren Amsilati itu. Di mana itu, Ustaz? Di Jawa Tengah. Oh. Jadi anaknya Kiai Taufiqul Hakim. Nah, Anda dengar dari teman-teman Amsilati, jadi beliau itu ketika diam ya lisannya selalu Al-Quran. Sehari mungkin bisa 5 juz, 7 juz. Sekarang umur berapa, Ustaz? Masih muda, Ustaz. Mungkin lebih muda dari Ana. Muda banget.
ini yang Gus beneran Gus ya. Emang ada yang nggak beneran Gus? Gus Pigments tuh bukan Gus itu. Jadi bukan cuma ngambil privilege bapaknya. Ya, paham. Memang beliau ini alim dan kesehariannya, masya Allah, Quran. Banyak teman-teman gini, Set. Ada sebagian teman itu terlalu anti terhadap yang namanya Gus. Ini nggak baik juga, teman-teman. Kenapa? Karena hanya melihat Gus yang oknum, Zat, yang hanya mengandalkan nama bapak. Ini nggak boleh. Kita harus menilai itu ya atas ketakwaan. Iya, objektif aja. Objektif aja. Jangan kita lihat golongan, jangan kita lihat secara umum lah ya. Ya. Memukul rata itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Semua Gus anak. Celup-celup, enggak semua gitu. Enggak semuanya. Gus Rizky ini kalau cuma yang masyhur yang seperti itu, Zat, karena Betul. jadi bahan konten kan rame pasti. Orang-orangnya suka gitu. Karena laku di konten. Iya. Astagfirullah. Gus Rizky ini nggak terlalu terkenal, mungkin teman-teman yang tahu Amsilati aja yang tahu. Anda aja baru dengar, Zat. Insyaallah. Kalau nggak teman-teman Amsilati kasih tahu, Anda mungkin nggak tahu juga. Jadi karena beliau ini dimanapun beliau bacanya Quran gitu. Masya Allah. Murojaah hafalannya. Ya, itu untuk anak muda. Kalau untuk guru ya nggak usah jauh-jauh, Syekh Mahir lah. Ya. Ya, Anda juga memperhatikan. Masya Allah. Beliau sehari itu ngajar Quran 10 jam, Zat. Dipakaikan dari habis subuh sampai jam 7. Itu tasmi atau apa tafsir tadabbur dan sebagainya? Itu tasmi doang 10 jam. Tasmi aja 10 jam. Tasmi aja Sehari 10 jam. 24 jam. Masya Allah. Di pondok itu 4 jam tambah 4 jam jadi 10. 2, 4 kan. 10 jam. Masya Allah. Selain itu beliau masih ngajar di kelas. Ya. Dan beliau tetap ada majelis murojaah sehari sejuz. Ada grup WhatsApp-nya. Ada grup WhatsApp-nya. Jadi beliau setiap hari itu laporan di situ. Masya Allah. Kadang di mobil Sekelas beliau ya, Zat? Iya, tetap ada grup WhatsApp murojaah gitu, Zat. Wah, ini nih para pengabdian ini dicontoh. Enggak gengsi gitu, Zat. Gak gengsi ya. Ini gengsi. Jadi ketika kita ngeliat beliau sesemangat itu, ini panutan sekali gitu. Betul. Saya. Gitu, Sat. Ya. Jadi orang-orang mungkin ya Ustadz Yusuf Mansur juga ada videonya di Instagram mana. Saya sangat Al-Ghamidi itu bilang gimana Ustadz Yusuf Mansur selesai dakwah orang-orang istirahat, beliau lanjut baca Quran. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Zat. Sa'ad Al-Ghamidi. Masya Allah. Beliau menceritakan ini di lagi di penjara ya, beliau. Syekh Sa'ad. Oh enggak, kalau beliau enggak. Enggak ya. Yang dipenjarakan Syekh Basfar. Abdullah Basfar. Itu Itu Anda suka dengan murotalnya, Zat. ya, Tajwidnya kena, Masya Allah itu. Gimana itu, Zat? Beliau cerita di podcast bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu ketika orang istirahat beliau lanjut baca Quran, di mobil baca Quran lagi. Memang seperti itu beliau. Ustadz Yusuf Mansur itu dengan Al-Quran. Banyak lah, mungkin di sekitar kita ada, kitanya aja yang nggak lihat, atau kitanya aja yang Kurang peduli. betul. Nah, tips sederhana, Zat, kira-kira yang bisa dilakukan anak muda untuk mulai dekat dengan Quran. Misalnya yang merasa dirinya sibuk dengan sekolah tadi, dengan kerja, atau ya secara umum atau secara khusus para pengabdian yang mulai disibukkan dengan urusan administrasi dan sebagainya. Apa ini, Zat, tips yang bisa dilakukan untuk tetap dekat? Tips paling gampangnya itu mulai dengan yang dikit, tapi harus istiqomah. Jadi jangan langsung mulai yang banyak, Ya. ntar putus. Kalau yang viral kemarin slowly stensi bahasanya Sekoji. Oh iya. Yang sama dokter Tirta. Sekoji iya. Yang sama dokter Tirta ya. Iya. Atomic Habits lah. Habits. Ya. Kalau Sedikit kita tapi mau istiqomah. baca buku Atomic Habits itu kan gitu ya. Ya. Jadi mulai hal yang kecil sedikit sampai kita nggak berasa itu tuh bikin capek gitu loh. Baru naik lagi. Kita mungkin selama ini jauh dari Quran, coba mulai sedikit sehari 1 halaman misalnya. Tapi jangan ditinggalin, habis subuh harus 1 halaman. Apapun yang terjadi. Kalau bisa sehari sejuz, yang penting istiqomah. 2 bulan 3 bulan jangan putus. Setelah 2 bulan 3 bulan jangan putus, naik level dikit. Naikin sedikit demi sedikit. Itu yang terjadi sama kita. Kadang aneh, apa benar orang-orang soleh sehari tidurnya cuma 2 jam. Ya. Banyak itu asar yang nulis gitu. Akhirnya waktu itu ada yang nanya sama Habib Mujtabah namanya. Habib Mujtabah itu masih menantunya Habib Soleh Al-Jufri yang sering sama Ustaz Syihab. Iya. Yang kemarin di open house. Deh. Ya. Iparnya beliau. Habib Mujtabah itu jelasin, itu nggak sembarangan Ustaz. Nggak langsung Bisa. tadinya 8 jam langsung 2 jam. Ya. Wah, sakit badan. Pasti, Dad. Kata beliau sebulan pertama kurang 5 menit.
Sebelum 5 menit mas. 5 menit, kurangin 5 menit. Jadi 7 jam 50 menit, 55 menit. Kalau antum berapa jam sehari saat tidur? Anda 6 jam kurang lebih. Masih banyak anak ya, anak 8 jam. Nah, Lagi dikit-dikit ya. iya. 7.55 misalnya. Bulan depannya kurangin 5 menit lagi. Jadi karena istiqomah tapi dikit-dikit nggak berasa. Lama-lama 2 jam udah kayak 8 jam. Insyaallah. Anda pernah ngalamin sendiri, guru Anda namanya Syekh Fawazan Namir. Sekarang beliau imam di Masjid Jami Umawi di Suriah. Karena beliau pernah ke Indonesia, sempat khidmah sama beliau, sempat ikut sama beliau. Beliau tidur memang cuma 2 jam. Wih, Cuma 2 jam. Darasnya beliau di Jami Umawi itu dimulainya sejam sebelum subuh. sejam sebelum subuh. Sejam sebelum subuh. Kita sejam sebelum subuh udah merasa, orang paling soleh sejagat ini. Beliau udah mulai daras, berarti sebelumnya udah sholat gitu. Pasti. Masya Allah. Bahkan ketika ditanya sama teman-teman, Syekh, gimana amalan yang antum anjurkan ketika melakukan tahajud? Jangan tanya saya, tanya sama yang lain, supaya nggak bocor apa yang beliau lakukan gitu lah. Saking ngumpetin gitu, apa amal solehnya beliau. Insyaallah. Itu juga kunci konsistensi ya, Zat? Kuncinya Sedikit. konsistensi, betul. Sedikit. Kayak saya Koji bilang gitu. Dia kan nggak langsung kurus kayak sekarang kan ya. Banyak Iya, proses. Masya Allah. Ustaz Iqbal, kalau boleh berbagi terkait momen, Ustaz, kira-kira momen apa yang paling berkesan dalam perjalanan antum bersama Al-Quran ini, Ustaz? Tentu perjalanannya nggak berhenti sampai umur segini ya, insya Allah hatta yamut, hatta tamut. Tapi ada momen-momen spesial nggak, Ustaz, yang berkesan? Banyak sih ya kalau momen spesialnya. Tentunya trigger paling bikin pengen ngafal Quran itu tabaroknya Ustaz Yusuf Mansur gitu. Oh itu Masya Allah. Ketika beliau nyebarin CD beliau itu, bahkan dulu Anda ngafalinnya pakai nadanya beliau. Bahkan teman-teman Anda hafal tabarok kan? Nggak pernah lihat mushaf. Karena Anda hafal itu dengar tabarok itu karena ya? dengar itu sebelum tidur. Masya Anda Allah. disampaikan ke beliau. Ayah dulu kan kita manggilnya ayah. Santri daku itu manggil ke Ustaz Yusuf. Semua santri, Ustaz? Iya, kita manggilnya ayah. Masya Allah. Kesan dekatnya dapat berarti, Ustaz? Ayah, Iqbal ini dulu ngafal tabarok bukan karena baca di Al-Quran ayah, bukan karena setoran sama gue, tapi karena ada vokalnya ayah. Masya Allah. Dan Anda rasa banyak yang seperti itu. Itu awal Anda pengen dah ngafal Al-Quran nah, gitu. Bismillah, insya Allah bisa gitu. Lalu kemudian ketemu, berdosa sekali saya kalau tidak nyebut adik almarhum Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir. Dulu sempat ngajar di Darul Quran dan termasuk yang bikin semangat untuk sekarang mulai tampil di nasional ya? Beliau udah kemana-mana sekarang. Sulit ketemu beliau. Masya Allah. Dulu ketika beliau belum bisa bahasa Indonesia, beliau masih di Darul Quran dulu. Kita lihat gimana beliau jam 3 udah bangun, tahajudnya di masjid, sambil murojaah. Dan ketika baca Quran beliau nangis, itu juga termasuk yang penyemangat. Lalu kemudian Ustadz Slamet Ibnu Syam, suaminya Kak Nabila itu, gimana beliau tahsin juz 30 saat lama kita lulusnya itu. Lama itu Al-Fatihah lama banget. Berapa lama? Antum berapa lama dulu sama beliau? Mungkin sebulan kayaknya Al-Fatihah doang itu. Sebulan. Wah, berarti antum termasuk jadi Ustaz. Al-Fatihah sama Syabdul Karim 6 bulan. Waduh. 6 bulan. Tapi hasilnya kan kelihatan tuh, enggak lah, fales. Kalau mau buktinya masih belajar. Salat di pakel deh. Sempit banget. Masya Allah. Oke. Ini saat kita juga minta doanya, Ustaz. Kemarin Jumat siang pada Jumatan kita survei lokasi, alhamdulillah ada tanah wakaf, Ustaz, di Solo diwakafkan ke kita. Ya kecil 700 meter. Cuma insya Allah akan kita buat markas Tahfidzul Quran juga. Itu insya Allah minta doanya teman-teman juga. Insya Allah ya, Karanganyar Solo ini ada pesantren baru, markas baru. Gimana umatnya semangat wakaf juga ya kita. Betul. Nggak mau gimana, Ustaz? Harus ya Bismillah, semoga Allah mudahkan ini. Rencananya untuk khusus putri, karena di tanah sebelahnya itu 350 meter sudah ada markas Riyadus Shalihat namanya. Nah itu kita kerjasama dengan yayasan itu mau kita kembangkan. Kalau boleh jujur sebenarnya yang bikin anak betah di Karangpandan, Karanganyar dan Solo Raya ini ya, ini Sat, banyak pesantren kayak gini. Insya Allah. Ya siapa tahu jangan kemana-kemana tuh ada pesantren terus gitu loh. Pasti itu Solo Raya terus ini kan udah banyak. Desa ini aja berapa, Sat? Pakel ini. Iya, di Pakel ini Desa, Insus, banyak. Masya Allah. Ya, bikin betah ya sini. Mohon doanya, Sat, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah tanahnya kan sudah wakaf. Ini sedang karena dekat sungai, kita lagi buat talung ini. Lumayan menghabiskan banyak dana.
Iya, Tapi iya. insya Allah semoga Allah mudahkan, dan teman-teman yang mau mendukung kampanye ini, kita buat ekor Ustaz, namanya dengan Ustaz Saif Maulana Kelantungan, Ustaz Asep. Ekors tentang terapi kehidupan dengan menghafal Quran. Itu ada 10 episode dengan bonus ada 3 ebook. E-booknya tentang inspirasi parenting Qurani, mutaba'ah santri, sama 3 in 1, manajemen, fundraising, masjid, pondok pesantren, dan rumah tahfidz. Nah itu include bonus dari Ekors itu. Semua keuntungan dari Ekors itu insya Allah akan alokasikan ke sana. Nah teman-teman beli, Bismillah. Harganya berapa? Harganya terserah, tinggal masukin. Bahkan 1.000 boleh. Tuh, enak banget. Makan di restoran aja sehari habis 100 berapa. Ini Insyaallah. Ekor sedekah Ya, sepanjang hidup ini. insyaallah linknya ada di bio kita Ustaz, di Linkit NH Digital. Ya, Bismillah. Oke. Gas. Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup, apa doa atau pesan antum untuk para pemuda yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati mereka? Ya mudah-mudahan kita istiqomah sama Al-Quran sampai kita meninggal ya. Amin. Agar kemudian kita masuk di hadis itu loh. Iqra wartaqi kama kunta turatilu fid dunya. Ya. Jadi naiklah sampai nanti akhir ayat yang kamu baca di Al-Quran itu. Ya, insyaallah, Ya. insyaallah. Mudah-mudahan itu yang beneran kita terima nanti. Karena nggak ada lagi penerang kita di kubur kecuali Al-Quran. Nggak ada lagi teman kita di kubur kecuali Al-Quran. Hilang semua nanti. Sahih. Al-Quran aja udah. Mudah-mudahan ya kita jadi ahlul Quran hakiki lah. Karena kita juga di zaman banyak yang ngaku-ngaku hafal Quran, ternyata cuma setoran. Naudzubillah. Cuma sampai tenggorokan. Itu dia. Selesai setoran, dapat sertifikat, nggak pernah megang Quran lagi, nggak pernah interaksi lagi. Mudah-mudahan kita, jadi teman-teman lihat kemampuan masing-masing ya. Kalau memang rasa-rasanya tidak mampu hafal, sudah dicoba untuk hafal ternyata tidak bisa, setidaknya tilawah aja. Intinya jangan sampai kita tidak punya interaksi sama Al-Quran lah. Harus ada bagian Al-Quran. Ada yang bagiannya ngajar ya Bismillah, ngajar tafsirnya gitu ya, walaupun dikit-dikit. Ada yang bagiannya ngafal, Bismillah. Maksudnya jangan sia-siakan kemampuan yang kita miliki. Kadang ada yang kemampuannya analisis, berarti kan dia bukan bakatnya ngafal gitu. Karena kita juga beberapa kali dapat satu di Maulana Maghribi, analisisnya bagus, tapi memang dia tidak bisa ngafal. Ngafal itu sulit. Apakah ada kesempatan dia sama Al-Quran? Ya tilawah dan ngajarin pemahaman tentang Al-Quran. Ya. Itu bagiannya antum. Insya Allah kita ada bagiannya masing-masing. Kalau bisa ngafal jangan sampai tinggalin, sayang. Karena fadilahnya banyak banget. Tapi kalau tidak bisa, ada kesempatan lain untuk antum. Termasuk misalnya teman-teman yang hartanya banyak ya. Ketika waktu itu nemenin Syekh Mahir di Darul Quran, beliau bilang, tukang sapu bisa jadi ahli Quran, kata Syekh Mahir. Gimana ketika dia nyapunya di pesantren? Masya Allah. Dia khidmahnya sama ahli Quran. Itu insya Allah jadi ahli Quran. Nah. Para donatur, walaupun nggak ngafalin Quran, jadi ahli Quran. Gimana? Dia ngasih uang untuk ahli Quran. Nah. Ikut bantu ahli Quran. Ya. Ada porsinya masing-masing. Silakan lihat kemampuannya di mana. Yang penting jangan sampai kita nggak kebagian sama sekali. Nah, itu saya. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah. Saya itu. Betul. Itu teman-teman, jazakumullah khairan sudah mendengarkan. Monggo bisa di-follow juga beliau, Ustadz Iqbal Husni. Iya, Ustadz. Iqbail Husni. Iqbail Husni. Nanti kita ada soalnya. Nah, kirim link medsos beliau. Di TikTok ada juga, Ustadz. Di TikTok ada, cuma jarang aktif. Di Instagram lebih ya. Instagram lebih aktif. Facebook? Facebook ada juga, cuma disambungin sama Instagram gitu. Ya, sekarang Meta nyambung. WA pun nyambung. WA nyambung gitu. Monggo bisa follow Ustadz Iqbal, follow kita juga Wahid Abu Siddiq, semua platform insyaallah ada walaupun nggak terlalu aktif. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.